Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bisa berjumpa dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Wamungjaya, di mana beliau adalah kepala sekolah saya sendiri sebagai pemimpin di satuan pendidikan di SDN 2 Wamungjaya. Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan waktu saya untuk berbincang. Ibu, ini adalah sebagai kegiatan di grup penggerak, khususnya di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan. Nah, pertama-tama saya minta maaf atas waktunya bila terganggu Ibu dalam kegiatan aktivitas hari ini. Baik, kita akan mulai Bu dengan kegiatan wawancaranya. Selama ini mungkin Ibu, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral, Bu? Ya, Ibu akan menjawab aja ya sesuai dengan kemampuan Ibu yang sudah Ibu alami seperti ini. Ibu akan terlebih dahulu menganalisis dan menentukan kasus-kasus tersebut, termasuk kasus terima etika atau rujukan moral. Biasanya kalau rujukan moral saya langsung dapat mengatasi, dapat memutuskan karena sudah jelas kebenarannya atau kesalahannya. Ya, adapun untuk diterima, untuk dilema etika, biasanya saya akan mengajak manajemen atau orang-orang tertentu yang ada di sekolah ini dengan cara kolaborasi atau musyawarah secara bersama-sama. Mungkin Ibu selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oh iya. Jadi Ibu mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan agar tidak banyak pihak yang dirugikan. Nah, dalam hal ini adalah yang diambil Ibu adalah murid. Hal ini disebabkan saya selalu mengutamakan kepentingan murid. Kepentingan murid yang bertujuan baik. Ibu mengutamakan kepentingan murid yang bertujuan baik supaya Ibu memikirkan dampak positif dan negatifnya yang akan terjadi terhadap keputusan yang Ibu ambil. Lanjut, mungkin Ibu langkah-langkah apa, prosedur yang seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Jadi setelah ini. Iya. Iya. Langkah-langkah yang pertama Ibu ambil adalah misalkan atau prosedur, yaitu mengidentifikasi masalah. Jadi mengumpulkan fakta-fakta dulu, kemudian sesudah terkumpul fakta, kemudian memvalidasi data-data tersebut supaya terakurat misalnya. Jadi Ibu terlibat dalam mengambil keputusan tidak begitu saja. Jadi keputusan tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman di sekolah yang Ibu pimpin. Jadi lingkungan yang positif dan kondusif untuk sekolah ya. Mungkin hal apa saja yang selama ini Ibu sebagai kepala sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, tantangan dalam mengambil keputusan dilema etika adalah sebagai hal yang saya anggap efektif dan pengambilan keputusan pada kasus dilema atau dilema etika ini adalah berkolaborasi dengan manajemen di antara para wali kelas dari sekolah ini atau guru dan pendidik atau komite sekolah sebagai perwakilan daripada orang tua. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Tantangannya apa sih Bu sebetulnya? Begini Pak Gaya, tantangannya misalkan kalau yang sudah Ibu alami di dalam mengambil suatu keputusan dilema etika adalah bagaimana Ibu dapat meyakinkan pihak lain bahwa keputusan yang Ibu ambil sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat, sehingga
sehingga keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak, ya. Menganalisasikan hasil keputusan kepada pihak lain agar lebih jelas dan transparan. Namun memang keputusan apapun pasti saja akan ada yang kontra dan pro. Nah, ibu memilihnya kalau seandainya misalkan tidak melaksanakan keputusan yang saya putuskan itu kepada orang seperti ini, saya harus sabar dan berjiwa besar. Jadi tidak semua orang mengambil keputusan dulu diterima dengan baik. Ada seorang, ada yang sifatnya yang tidak menerima, ada juga yang menerima. Nah, ibu membutuhkan waktu yang berbeda-beda, jadi tidak langsung mengambil keputusan supaya disepakati oleh orang-orang tertentu. Mungkin selanjutnya Bu, apakah Ibu sebagai kepala sekolah memiliki sebuah tata cara kalau misalnya jadwal tertentu atau sebuah penyelesaian kasus pidana etika, apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan bentuk serta prosedurnya seperti apa yang Ibu jalankan? Ibu memiliki target waktu dalam menyelesaikan sebuah keputusan. Diterima, etika tergantung, itu kasusnya ringan, sedang atau berat, gitu ya. Nah, jadi kalau sedang misalkan bisa dibataskan dengan mengambil 1 hari atau 2 hari, ada pertimbangan dulu. Kemudian kalau misalnya kasusnya berat, itu mengambil waktu 3 atau sampai 5 hari. Nah, jadi ada jeda, tidak langsung ibu mengambil keputusan secara serentak, itulah diseimbangkan dulu. Nah, itulah cara mengambil keputusan supaya dapat memahami dengan baik, karena kasus dilema etika itu merupakan kasus yang sifatnya relatif tentang kebenaran. Berarti ada kolaborasi ya, kolaborasi antara guru, wali kelas, dan stakeholder yang ada di sekolah ini ya. Mungkin selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu kepala sekolah dalam mengambil keputusan kasus dilema etika ini Bu? Ibu memiliki target waktu dalam menyelesaikan sebuah keputusan. Itu tentu ada ya orang-orang yang selama ini membantu ibu dalam mengambil suatu keputusan, yaitu ibu mengadakan kolaborasi, kemudian atau secara ngobrol-ngobrol bersama, atau juga bermusyawarah dengan orang-orang yang ada di sekolah ini, baik guru sebagai wali kelas ataupun yang lainnya, misalkan yang terlibat dalam sekolah ini. Mungkin pertanyaan terakhir Bu, pertanyaan di nomor 8. Dari semua hal yang telah tadi Ibu sampaikan, pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin di sekolah ini, apa sih Bu, mengambil keputusan dilema itu, apa sih yang pembelajaran yang dipetik oleh Ibu? Oh, iya. Pembelajaran yang dapat Ibu ambil banyak sekali. Ibu dalam mengambil keputusan harus menempatkan diri dulu kita pada berbagai posisi, harus memiliki empati tinggi, ya, selalu berpikir jernih, sabar, penuh rasa tanggung jawab. Karena hal itu menyangkut orang yang nantinya akan berdampak dari keputusan yang Ibu putuskan. Jadi Ibu pun senantiasa akan berkoordinasi, juga berkolaborasi agar keputusan yang dihasilkan dapat memuaskan banyak pihak karena diputuskan dengan transparan atau terbuka. Jadi tambahan lagi, Ibu juga selalu mengedepankan musyawarah, lebih banyak mendengar dan juga mengambil keputusan dengan analisis dan objektif. Yang terpenting adalah tidak ada peraturan yang dilanggar dan juga pengambilan dalam keputusan tersebut. Terima kasih apa yang telah Ibu tadi utarakan, merupakan suatu kebajikan yang lebih baik untuk sekolah kita Bu ya. Mudah-mudahan apa yang kita tanamkan di sekolah kita menjadikan budaya positif yang membangun untuk sekolah kita ke depan yang lebih baik lagi. Sebenarnya Ibu terima kasih atas waktu dan kesempatannya dalam kegiatan wawancara ini. Demikianlah kegiatan wawancara pada kesempatan ini dalam pengambilan keputusan di Satuan Pendidikan SDN Wangun Jaya 2
bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ede Rasuti SPD. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya berkunjung ke SDN 1 Bangun Jaya. Alhamdulillah Ibu Kepala sudah berkenan untuk melakukan wawancara pada pagi hari ini. Mungkin gambaran Ibu dalam kegiatan ini adalah kegiatan grup penggerak, di mana di sini kami akan istilahnya melaksanakan demonstrasi kontekstual, di mana demonstrasi kontekstual ini adalah wawancara dua kepala sekolah. Alhamdulillah tadi sudah melaksanakan wawancara dengan Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Bangun Jaya, dan alhamdulillah sekarang Ibu berkenan untuk wawancara di SDN 1 Bangun Jaya. Nah, kita langsung saja Bu. Dalam kegiatan ini adalah kegiatan wawancara terkait pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah di Satuan Pendidikan SDN 1 Bangun Jaya. Baik, Ibu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baiklah, terima kasih. Kak Ida sebagai tahu mungkin Ibu akan mengutarakan identifikasi kasus-kasus yang merupakan berdasarkan yang mengidentifikasi kasus yang terjadi pada anak didik di sekolah itu satu. Saya mengenali permasalahan yang terjadi, yaitu mengumpulkan bukti-bukti di lapangan, lalu menganalisis masalah tersebut, kondisi apa, mengapa itu masalah terjadi. Setelah semua data terkumpul, maka dalam mengambil kesimpulan untuk menyelesaikan masalah tersebut yang mungkin menyenangkan satu pihak, apalagi sebagai seorang pemimpin tidak bisa seenaknya dalam mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan itu saya berkolaborasi dengan guru-guru yang ada di sekolah, dan tidak boleh pilih kasih dalam mengambil keputusan itu, tidak boleh adanya pilih kasih. Misalkan membela salah satu pihak, apalagi yang terjadi maka akan terjadi kesenjangan. Selanjutnya Ibu, selama ini bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan dan mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana itu Bu? Nah, kalau itu ya kita itu harus berusaha objektif. Seobjektif mungkin kita itu harus berusaha dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena yang kita putuskan itu belum tentu baik untuk semua orang, dan tidak mungkin menyenangkan untuk semua orang. Jadi maka mengumpulkan terlebih dahulu siapa yang terlibat, berkomunikasi dengan bijak dan berkoordinasi dengan orang tua. Nah, jadi orang tua juga dipesertakan ya yang mengharapkan anaknya bisa baca, karena apabila masuk di SD harus sudah seperti ada kasus anak sebelum bisa baca, tapi orang tua mengharapkan anaknya bisa baca, karena apabila masuk SD harus dia bisa baca karena apabila belum bisa baca akan menjadi masalah. Itulah yang menjadi salah satu dilema etika yang ada di sekolah. Maka jangan keluarnya adalah berkoordinasi dengan orang tua murid dan memberikan penjelasan tentang kemampuan anak untuk berbeda-beda antar anak. Nah, sekolah kami harus bisa mengkondisikannya. Sekolah kami harus berusaha mengkondisikan bagaimana pembelajaran sesuai dengan apa yang akan tetap berkomodir keinginan orang tua, tetap harus berkomodir dengan keinginan orang tua ya.
apa sih yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Nah, kalau usul-usul langkah yang kami lakukan di desa kami ini itu melihat dulu kasus seperti apa. Kasus seperti apa. Yang kedua, siapa yang bermasalah. Yang ketiga, latar belakang masalah. Yang keempat, lalu dianalisa. Dianalisa dulu. Setelah dianalisa lalu mengkondisikan lalu setelah itu lalu baru menentukan siapa yang bermasalah ya, lalu membicarakan perkara tersebut kepada pihak-pihak yang terkait. Maka solusinya akan menggunakan semua pihak juga. Yang terakhir setelah mengumpulkan tadi, setelah pertama melihat kasusnya seperti apa, terus yang kedua siapa yang bermasalah, yang latar belakangnya kenapa, lalu dianalisa seperti itu, lalu mengkondisikan, setelah mengumpulkan siapa yang bermasalah. Nah yang terakhir setelah permasalahan tersebut dikumpulkan, kepala sekolah bisa otoritas dan anak merasa diasingkan. Jangan otoriter gitu ya. Jangan otoriter sebagai pemangku kebijakan untuk kepala sekolah itu. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja selama ini Ibu sebagai kepala sekolah anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang menjadi dilema etika yang pengambilan keputusan pada kasus etika, komunikasi. Komunikasi. Kenapa komunikasi adalah hal yang paling penting? Jadi komunikasi yang efektif itu komunikasi. Karena hal yang paling efektif dalam mengambil keputusan sehingga masalah dapat terpecahkan itu berkomunikasi dengan semua pihak. Jadi yang utama itu berkomunikasinya. Selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada tantangan di sekolah ini. Tantangannya apa sih Bu? Kalau tantangan itu pasti ada ya. Tantangan pasti ada. Dengan adanya tantangan kita harus terus belajar. Nah, bagaimana lebih baiknya? Jadi kita itu harus menggali cara belajar. Tantangan itu bukannya diajukan, tapi harus belajar. Harus belajar bagaimana lebih baiknya. Maka kita harus terutama anak kita yang juga usia dini ya, lihat yang sesuai yang diatur seperti anak ini, orang tua, murid maupun pemuda. Jadi ada kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan komite. Iya. Terus selanjutnya Bu, apakah Ibu sebagai kepala sekolah sebuah tata atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memberikan waktu beberapa hari? Biasanya saya punya dua. Kalaupun dia masalahnya harus diselesaikan hari itu juga. Harus hari-hari itu juga. Nah, bisa kalau ada kasus dalam belajar, maka harus selesaikan pada hari itu juga. Itu harus. Nah, yang kedua, untuk mencari solusi, orang tua harus memahami apa yang terjadi di sekolah untuk kasus yang bisa ditunda, maka akan diatur waktu kasus untuk selesai juga. Jadi yang kedua itu seandainya kasus itu yang melibatkan orang tua yang berhubungan dengan kegiatan belajar, maka harus diselesaikan kecuali yang melibatkan orang tua. Ada waktu Bu ya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang yang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sebagai kepala sekolah dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya ada ya faktor-faktor yang mendukung sekali. Sekolah akan berjalan dengan keinginan. Sekolah akan berhasil setelah adanya hubungan antara cara bekerja antara guru dan kepala sekolah itu berkesinambungan, bersatu ya. Nah, jadi faktor-faktor yang sangat mendukung dari luar seperti guru-guru, anak didik juga, termasuk orang tua, termasuk juga komite. Nah, itu yang penting sangat mendukung
Selanjutnya Bu, yang terakhir mungkin dari semua hal yang tadi Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat di sekolah dari pengalaman Ibu sebagai kepala sekolah mengambil keputusan dilema etika? Itu yang tadi menjalin komunikasi. Jadi menjalin komunikasi yang baik antara kepala sekolah, guru, anak didik, orang tua, komite itu sangat penting dalam menjalinnya. Karena itu harus pintar-pintar dalam menjalin komunikasi. Terus dan itu menjadikan orang tua sebagai partner. Jadi orang tua itu sebagai partner kerja. Nah, orang tua sebagai partner dalam pendidikan anak. Jadi perlu kerjasamanya yang baik, kerjasama, ya komunikasi, kerjasama itu antara guru, kepala sekolah, terus anak didik, juga orang tua. Nah, menjadi pendidik juga diharuskan yang banyak sabarnya gitu. Bersabar, menjadi pendidik yang sabar menghadapi anak didik apapun itu harus bangun bersabar. Karena dengan penuh kesabaran apapun masalahnya yang berat bagaimanapun tidak akan terasa, tidak akan jadi beban kalau kita menghadapinya dengan sabar. Karena tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Terima kasih Ibu atas wawancaranya. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu utarakan menjadikan kebaikan untuk sekolah dari menjadi satu lebih baik lagi ke depannya Bu. Mudah-mudahan kita selalu berkolaborasi, berkoordinasi dan berkomunikasi intinya dengan stakeholder yang ada di SDN 1 Lewamjaya. Demikianlah, terima kasih atas kesempatannya Ibu, terima kasih atas waktunya dalam kegiatan wawancara ini. Demikianlah wawancara kami mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SDN 1 Lewamjaya dan kegiatan demonstrasi potensial ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.